Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja berakhir. Kita akan membahasnya bersama Karakahita Solvera. Untuk membahas bagaimana pergerakan IHSG akhir pekan ini serta prospek pekan depan, kita telah terhubung dengan Jansen Nasrial, Senior Vice President Research Karakahita Solvera. Terima kasih Pak Jansen telah bergabung bersama kami. Pak Jansen, tadi kita lihat IHSG menguat setelah 4 hari melemah. Ini kalau Anda perhatikan sentimen apa sebenarnya yang paling mempengaruhi penguatan IHSG hari ini? Well, barusan kan tadi ada announcement ya dari perusahaan vaksin dari China yang kabarnya sudah mendapatkan approval dari WHO, tinggal memasarkan vaksin tersebut kebanyakan kepada negara-negara Asia dan juga Amerika Selatan, yaitu Brazil. Nah, di mana perusahaan vaksin tersebut sebenarnya sudah kerjasama dengan Indonesia, yaitu melalui Kimia Farma dan Bio Farma. That is actually a good news buat kita. Karena memang beberapa hari sebelumnya IHSG juga sangat sepi sentimen, di mana memang sentimen negatif juga sudah keluar semua gitu ya. Di mana salah satu sentimen negatifnya kalau untuk domestik, dari sisi domestik, yang jelas Q3 ada kemungkinan besar probabilitas itu kita akan mengalami resesi. Jadi kuartal turun, di Q2 kita sudah resesi, sudah mengalami penurunan GDP growth 5,2% dan kemungkinan besar di Q3 akan turun lebih besar daripada yang diekspektasikan. Yang awalnya itu minus 1 sampai minus 1,5%, tapi ini sepertinya akan minus di atas 2%. Nah, jadi berita negatif juga sudah mulai keluar. Berita positif belum kelihatan ya sampai pagi ini. Sampai tadi pas pertengahan sore ini bahwa perusahaan Sinovac dan China yang menyediakan vaksin untuk beberapa negara yang sudah bergabung dengan mereka membuat ya menjadi katalis positif bagi seluruh indeks Asia termasuk Indonesia. Oke, berarti kalau kita lihat sebenarnya sebagian besar beberapa pengaruh dari menguatnya atau sentimen yang cukup mempengaruhi terkait dengan virus atau vaksin COVID-19 ini ya, perkembangannya, dan ini yang membuat mungkin kepercayaan dari pasar atau investor pun berkembang dan cukup mempengaruhi IHSG menguat hari ini. Tapi kalau kita lihat keuangan menguat tertinggi nih, emiten apa yang sebenarnya yang paling kontributif pada penguatan IHSG hari ini? Yang pasti pertama pasti adalah perusahaan farmasi, di mana KF dan INAF hari ini auto reject atas gitu ya setelah vaksin Sinovac disetujui oleh WHO. Nah, tinggal satu approval lagi nih yang paling krusial, itu kalau misalnya Amerika Serikat mau menerima vaksin dari China, karena kan selama ini kan kedua sentimen di antara kedua negara itu kan dilanda oleh perang dingin gitu ya. Jadi once sudah di-approve oleh FDA, Federal Drug Administration Amerika Serikat, itu akan menjadi another positive boost buat market termasuk IHSG. Jadi memang selama September ini global index termasuk IHSG, termasuk Dow Jones, itu memang sangat sentimen gitu ya, karena memang selama 2 bulan 3 bulan dari Maret low sampai bulan Agustus itu memang valuasi seluruh global juga sudah terlalu overstretch. Nah, jadi memang waktunya sudah koreksi. Nah, hanya saja koreksinya itu tidak stop gitu ya, karena belum kelihatan katalis positifnya. Nah, kalau misalnya di malam dialog antara Demokrat dengan Republican Party mengenai lanjutan stimulus Amerika, itu akan menjadi another boosting untuk sentimen market.
Ini juga kita lihat beberapa saham diantaranya kinerja untuk emiten telekomunikasi sebenarnya melihat tadi beberapa sentimen yang Anda katakan, terutama dari kondisi saat ini yaitu PSBB. Ini Anda melihat kinerja emiten telekomunikasi dan konsumsi publik ini seperti apa sebenarnya? Kalau vaksin ini kan korelasinya dengan ekonomi aktivitas di luar gitu ya. Jadi artinya sektor yang directly impacted pasti adalah sektor-sektor yang seperti consumer, retail, property, dan banking. Nah itu yang kenapa hari ini IHSG drivernya itu kebanyakan sektor perbankan dan juga sektor retail. Nah tetapi di satu sisi ketika vaksin sudah mulai akan didistribusikan misalnya di bulan Desember ataupun Januari 2021, justru positif sentimennya tidak begitu terasa oleh sektor telekomunikasi. Padahal kalau dari aspek laporan keuangan dan juga dari aspek valuasi, sebenarnya sektor telekomunikasi itu lebih atraktif dibandingkan sektor lain. Oke, baik. Anda melihat peluang penguatan yang terjadi di hari ini, apakah masih akan berlanjut hingga pekan depan, Pak Johnson? Sepertinya masih akan berlanjut 2 hari, 3 hari ya. Ya, karena juga memang berita vaksin ini kan juga agak-agak telat ya. Baru mungkin di digest 1 hari 2 hari lah. Nah, juga pada saat market udah regain strength-nya, itu memang kalau investor sudah beli beberapa 2 hari yang lalu atau 3 hari yang lalu ketika ya plus 2%, 3%, itu bisa dimanfaatkan untuk profit taking. Oke, terakhir saran bagi investor di tengah tentunya beberapa saham-saham yang cukup menarik saat ini dan di tengah sentimen pandemi ini, apa Pak Johnson? Pada prinsipnya kami selalu melihat dari valuasi ya. Jadi artinya kita melihat emiten yang valuasinya khususnya PBV bawah 1. Itu seperti sektor perbankan PBNI itu PBV-nya masih 0,8 kali. Level harga sekarang itu misalnya di level-level di 4550, 4560 itu boleh untuk masuk dengan target price 4.900 sampai 5.000. Lalu di sektor telekomunikasi seperti Excel itu PBV-nya hanya 1,1 ya, walaupun di atas 1 tetap itu valuasi yang paling murah dibandingkan dengan pemain-pemain sektor telekomunikasinya. Dan juga 6 bulan pertama laporan keuangan mereka not bad sebetulnya. Di mana EPS growth-nya itu naik sekitar 7%. EPS growth naik aja sih kalau itu sudah cukup bagus di situasi ini. Lalu juga saham yang perlu dicermati sepertinya masih sektor perbankan seperti Mandiri. Karena memang kita ngambil prinsip valuasi murah yang di bawah antara satu di bawah 1. Jadi itu boleh dicermati saham Mandiri PMNI weakness di level antara 2.000 ke 5.000. Baik. Terima kasih Pak Johnson telah bergabung bersama kami. Pemirsa, Johnson Nasriel, SVP Research Kanaka Hita Solvera.